Ya, bertemu lagi bersama saya Andi Hermawan dari pamongdidik.com. Masih di pelatihan guru ngeblog. Pada bahasan kali ini kita akan membahas yaitu cara memasukkan aneka konten di Google Search. Oke, langsung saja kita ke materinya. Ya, sebelumnya pastikan dulu Anda terkoneksi dengan internet Anda dan buka browser Anda. Lalu pastikan juga Anda sudah login melalui email Anda dan membuka halaman Google Search, yaitu search.google.com. Lalu kita pilih bagian mana search yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita pilih yang Pamong Didik saja dulu. Nah, ini adalah template yang sebelumnya sudah kita pilih. Jadi sudah ada beberapa halaman yang memang bisa kita edit lagi. Namun jika Anda ternyata memilih yang templatenya masih blank gitu ya, nah jadi ini tidak ada halaman apapun ya. Jadi sebenarnya lebih mudah ketika kita memilih yang blank dibanding yang ini ya, dibanding yang sudah menggunakan template. Kenapa? Karena kalau yang di template kita akan dimudahkan dengan cara mengeditnya lagi, namun kita di bagian halaman yang masih kosong kita bisa leluasa untuk menambahkan seperti apa nantinya search yang akan kita buat ya. Nah, kita lebih mudah saya tunjukkan ke bagian yang masih kosong ya. Nah, ini adalah logo pada bagian sini ya, biasanya madrasah di sini di setting untuk 21st century, jadi menggunakan yang di sini langsung. Oke. Untuk memasukkan konten sebenarnya kita harus menambahkan dulu halaman baru ya. Contoh pada bagian sini kita create new page. Oke, misalnya di bagian sini kita tuliskan dulu misalnya apa? Misalnya about us, tentang website yang kita buat ini ya. Nah, jadi your page-nya seperti apa? Kita pilih pada bagian change URL-nya. Langsung disambung saja. Ya, saya biasanya lebih suka disambung saja. Nah, template-nya kita bisa menggunakan web page pada bagian sini. Ya kan? Top level atau di bagian bawah home. Nah, saya letakkan di bagian bawah home saja. Ya. Atau top level sih bisa saja di bagian awal. Nah, jadi tinggal kita pilih. Bedanya adalah kalau di top level biasanya dia di bagian atasnya, kalau di under di bagian bawah home. Nah, kita pilih top level, misalnya klik create ya kan. Nah, jadi pastikan kita tadi menambahkan halaman baru ya, page yang baru. Nah, selanjutnya adalah untuk pengisian konten kita disediakan kolom yang seperti ini ya kan. Dan di bagian atas ini adalah menu tampilan ya, isi dari pemformatannya, dan di bagian atas ini adalah menunya, tombol menunya. Kita klik pada bagian insert, biasanya di bagian sinilah bagian-bagian untuk menyisipkan aneka kontennya, gambar, link atau tautan, table of content ya kan, daftar isi dan lain sebagainya. Jadi nanti pada pilihan bagian sini yang akan kita gunakan untuk menyisipkan aneka kontennya. Nah, untuk menyisipkan teks misalnya pada bagian sini ya kan, presentasi guru ya, dijelaskan saja nanti website Anda yang Anda buat itu jadi tentang apa, jelaskan ya kan. Misalnya di bagian sini saya bisa saja ganti ini kan tentang saya, isinya apa, saya isikan teks dummy-nya saja. Pemformatannya adalah pada bagian sini. Nah, misalnya teks yang ini saya perbesar sedikit tulisannya, tebalkan miring ya kan, garis bawah. Nah, jadi pemformatan peraturan paragrafnya gitu. Oke, jika sudah kita save. Nah, misalnya kita ke bagian home kan, ini halaman awal yang memang masih kosong tentang saya, kita klik pada bagian sini. Nah,
kan. Ini adalah untuk penambahan konten baru ya. Jadi kita bisa saja untuk mengedit halaman awal nih. Jadi kita klik pada bagian edit page ya kan. Nah, kita pilih pada bagian isinya. Nah, jadi kita mau mengisikan apa ya kan, kita isikan teks, lalu kita atur pemformatannya pada bagian sini. Namun dalam menyisipkan konten kita juga bisa mengatur pada bagian sini layoutnya. Nah, jadi berapa bagian layout yang akan kita gunakan. Nah, jadi satu kolom pada bagian sini, dua kolom dia terbagi dua ya kan, misalnya 3 one kolom ya kan. Kita lihat. Nah, ini ada isi kecil, judul biasanya ini isi, ini bagian bawah untuk footer ya. Jadi tinggal kita pilih pada bagian mana yang mau kita gunakan. Jadi misalnya tuh kolom, nah kita tinggal pilih saja, misalnya bagian sini headline ya, misalnya isi quote-nya gitu. Nah, ini bisa saja kita isikan dengan berbagai bagian teks lainnya ya. Dan pada bagian sini saya kosongkan, nanti kita menyisipkan gambar di materi selanjutnya kan. Jadi untuk menyisipkan konten, pastikan Anda memilih pada bagian insert, pada bagian mana yang mau kita tambahkan ya. Pada bagian sini pemformatannya kita tinggal pilih berapa bagian jenis fontnya ya kan. Font normal bisa diganti dengan jenis hurufnya. Pemformatannya tebal, miring, garis bawah, ini pewarnaannya. Nah ya kan, pilih yang agak terang saja. Ini perataan paragrafnya. Nah, oke, kita save. Jadi pada bagian home tampilannya nanti yang seperti ini, pada bagian tentang saya tampilannya yang seperti ini ya. Nanti pengaturan lanjutannya bisa kita bahas di materi selanjutnya. Oke, sampai di sini untuk bagaimana cara kita menyisipkan konten ke bagian halaman baru di Google Sheets kita. Sekian materinya dulu, semoga bermanfaat.